billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ati nafsi hudaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha summa amma ba'du. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, di subuh hari Sabtu ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat wal afiat. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadrat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada 2 pekan yang lalu kita akhiri kajian tafsir kita pada surat Al-An'am ayat 121. Maka di subuh hari ini insyaallah kembali kita akan melanjutkan kajian tafsir kita di surat Al-An'am ayat 122, Al-An'am ayat 123. Kalau memang memungkinkan waktu kita sampai Al-An'am ayat 124. Sebelum kita mencoba mengkaji, mentafsirkan ayat-ayat tersebut, alangkah baiknya jika kita baca terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita tafsirkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-An'am ayat 122 ini, di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahwa awaman kana maitan fid dhalalati halikan hairan fa ahyaynahu qalbuhu bil iman. Ibnu Katsir mengatakan di dalam tafsirnya bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nura, beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mentafsirkan atau menjadikan ayat ini sebagai tanda bahwa sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang tadinya hidup di atas muka bumi ini
Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala hidupkan mereka dengan iman. Karena sesungguhnya ketika kita hidup di atas muka bumi ini tanpa iman di dalam dada kita, diperumpamakan oleh Allah Ta'ala orang tersebut seperti mayit, seperti orang yang mati, tidak ada tujuan hidup. Mau dibawa kemana, kesitulah dia pergi, seperti mayit. Mau dibawa ke arah selatan, ke arah utara, ke arah barat atau timur, dia ikut terus, mayit, cara diangkat, digotong. Nah, Allah Ta'ala mengatakan bahwa hadza, Ibnu Katsir mengatakan hadza masalun darabahu Allah Ta'ala lil mu'minina alladzi kana maita. Ini perumpamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala umpamakan kepada orang-orang yang mukmin. Pada awalnya posisi mereka seperti mati sebelum datangnya iman. Ai fid dhalalati, dalam kondisi sesat, halikan hairan, mereka hancur sekaligus mereka galau, ya. Fa ahyahu Allahu bil iman, maka Allah hidupkan hatinya dengan iman. Nah, ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh, di sini kita diberikan pengertian bahwa pentingnya iman di dalam hati kita. Ketika kita tidak memiliki iman, maka hidup jasad kita ini hanya dikategorikan hidup jasad tapi mati secara batin. Karena sesungguhnya yang Allah lihat itu Bapak Ibu bukan dari sisi jasmani kita. Yang Allah lihat bukan dari sisi penampilan kita atau harta yang kita miliki. Seperti hadis Nabi mengatakan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila aswarikum wala ila amwalikum. Allah tidaklah melihat kalian dari sisi penampilan kalian, fisik kalian, pakaian kalian, harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Yang Allah lihat itu adalah hati kita. Apakah di dalam hati ada iman yang bersarang di dalamnya, wa a'malikum, dengan iman itu berbuah amal soleh. Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hanya sekedar hidup saja tapi tidak menghambakan diri kepada Allah, Allah perumpamakan kita seperti maitan, seperti orang yang mati, buntang, hidup secara nyawa tapi tidak ada gunanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa ahyainahu, kami hidupkan orang tadinya mati hatinya, kami hidupkan dengan apa? Dengan iman. Di dalam tafsir yang lain mengatakan bil Islam, Allah jadikan dia Islam, maka hiduplah dia di sisi Allah, diibaratkan hidup dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'alna lahu nuran, kami berikan, kami jadikan di antara mereka itu cahaya. Nah, cahaya di sini para ulama mentafsirkan Al-Qur'an. Karena kalau hidup kita tidak kita pakai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, Al-Quran kita tidak implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, walaupun kita hidup tapi gelap, Pak. Mungkin dia Islam, tapi kalau dia tidak mengamalkan ajaran Islam yang ada dalam Al-Quran, seakan-akan dia berjalan di tengah-tengah kegelapan, meraba-raba, tak tahu arahnya kemana. Contoh saja Pak, kalau ketika mati lampu di tengah malam, kita tidak tahu nak maju kemana kita ini, apalagi dalam kamar. Nak kemana? Teko pintu lagi tidak tahu di mana letak pintu tuh. Maka sambil mata lah sudah dibesak-besak berjalan kita meraba-raba, nyari mana gagang pintu dan lain sebagainya. Itulah ketika orang hidup tapi gelap, di hadapannya gelap, tidak ada cahaya yang menyinarinya. Dan itu pula lah didasari bahwa pentingnya Al-Quran di dalam hidup kita. Dan Al-Quran ini Bapak Ibu, kalau ingin mengamalkannya, setidaknya kita baca dulu. Artinya kita mestilah tahu bagaimana cara membaca Al-Quran itu. Setelah kita tahu membacanya, mulailah kita mengkajinya, apa isi kandungan Al-Quran tersebut, sehingga kita tahu halal haramnya, kita tahu perintah dan larangannya, kita tahu cerita-ceritanya, lalu mengambil hikmah di balik cerita tersebut selanjutnya dan selanjutnya. Oleh sebab itu ma'asyiral hadirin, wa ja'alna lahu nuran, kami jadikan kehidupan mereka itu memiliki cahaya, diberikan cahaya oleh Allah. Dan para ulama memaknainya, ada yang memaknainya dengan Islam, ada yang memaknainya dengan Al-Quran. Dan kedua makna ini benar Pak.
Mau dimaknakan Islam atau mau dimaknakan Al-Quran, kedua-duanya itu benar, pemahaman benar kata para ulama. Maka ma'asyiral hadirin, kehidupan yang hidup sesungguhnya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita hidup kita mengabdikan diri kepada Allah dengan cara berislam, dan kitab suci yang diturunkan kepada kita berupa Al-Quran diamalkan dalam keseharian kita, barulah dianggap hidup. Dan kalau dianggap hidup barulah disebut abdun. Maka wajar jika Allah Ta'ala berfirman dalam awal-awal surat Al-Isra, ya, ayat 1 surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi. Dia gunakan istilah abdun di situ, hambaku, bi'abdihi. Kenapa disebut hambaku? Pertama, Nabi Muhammad hidupnya benar dalam kehidupan beriman, dan Al-Quran dijadikan pedoman di dalam kehidupannya sehari-hari, baru dianggap oleh Allah hamba. Nah, orang-orang yang hidup di atas muka bumi ini, Islam tidak baca Al-Quran apalagi mengamalkan Al-Quran jauh, maka orang-orang seperti ini betul dia hamba Allah karena Allah yang menciptakannya, tapi bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala enggan mengakuinya karena tidak masuk pada pada kategori sebagai seorang hamba yang benar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas. Al-Quran atau Islam dijadikan sebagai penyinar, dia berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia. Artinya dia jadikan Al-Quran dan Islam itu sebagai pedoman bersosialisasi, pedoman bermasyarakat. Yamshi finnas, yamshi bihi finnas. Dia berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, bersosialisasi dia. Dan ketika kita bersosialisasi, bermasyarakat di tengah-tengah masyarakat kita yang notabenanya bermacam-macam ini Pak, ada yang kulit putih, ada yang kulit hitam, ada yang dari suku A, ada yang dari suku B, bahkan sampai dari agama A dengan agama B. Nah, untuk selamat kita di dalam bermasyarakat, bersosialisasi di tengah masyarakat, jadikanlah Islam sebagai pedoman hidup. Yang halal dihalal ke, yang haram diharam ke. Jadikanlah Al-Quran sebagai penyinar, pemberi cahaya. Kenapa? Karena al-halalu bayyinun wal haramu bayyin. Halal jelas dan haram pun jelas. Kenapa? Sudah diterangi oleh cahaya Islam, sudah diberikan kaidahnya. Ini halal dan ini adalah halal. Ini halal, ini adalah haram. Wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kama masaluhu fiz zulumati laysa bikharijin minha. Dan diumpamakan orang yang tidak menggunakan Al-Quran dan Islam sebagai sebagai pedoman kehidupannya dalam hidup di atas muka bumi ini, kama masaluhu, seperti fiz zulumati, dia berjalan di tengah kegelapan, laisa bi kharijim minha, dia tak tahu arah jalan keluarnya kemana, muter-muter saja Pak, muter-muter, dia tidak tahu kemana pintu, berjalan sudah jauh jalannya, tidak tahu kemana arahnya. Apalagi kalau dia sadar bahwa dia sebelum mati lampu, ketika terang berada di atas puncak misalnya, berada di atas ketinggian, pas mati lampu asli Pak, berjalan ngesot sesip dikit. Kenapa? Karena salah satu langkah saja bisa terjatuh ke lubang yang dalam. Nah, ini juga begitu, salah satu langkah saja bisa terjatuh ke lubang yang amat sangat dalam, dan dalamnya dalam sekali, panasnya panas sekali. Pernah satu ketika, dan ini sudah pernah saya ceritakan, Nabi pernah duduk bersama para sahabatnya. Lalu Nabi menyampaikan, ya kajian lah kalau bahasa kita. Lalu terdengar suara dentuman Pak. Nabi terdengar dengan suara dentuman tersebut. Lalu Nabi berkata, kamu dengar tak suara dentuman tadi? Kata sahabatnya, iya ya Nabi, aku dengar suara dentuman tadi. Kata Nabi, tahu tak apa suara dentuman tadi? Wallah, Allah wa rasuluhu a'lam. Kalau kata para sahabat, hanya Allah dan Rasulnya saja yang tahu dari mana sumber dentuman itu. Kata Nabi SAW, suara dentuman itu adalah hasil dari suara batu yang jatuh dari bibir neraka. Jatuh 70.000 tahun yang lalu, jatuhnya baru sampai ke dasar hari ini, berdentum tadi itu. Saking dalamnya Pak neraka itu, bukannya semeter 2 meter, bukannya sekilo 2 kilo masuk ke dalam.
itu sumur bor mungkin. Tapi kalau neraka jahanam, neraka 70.000 perjalanan, 70.000 tahun perjalanan batu besar yang jatuh dari bibir bibir neraka baru sampai ke dasar dasar neraka 70.000 tahun, Pak. Saking dalamnya, tidak tahu berapa kilo lagi lah jadinya itu. Tinggal kita hitung, misalnya kalau kita pintar fisika dan matematika, hitunglah berapa meter anunya sehingga kita bisa dapat berapa jaraknya. Oleh sebab itu, ma'asyiral hadirin, tidak akan bisa kita mendapatkan jalan keluar kalau kita hidup di dalam kegelapan. Kalau kita beriman, diberikan solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, beriman kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah berikan solusi, jalan keluar dari segala permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan berikan rezeki yang tak terduga-duga bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamam mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirin ma kanu ya'malun. Kata Allah taala, begitulah kami hiasi di mata-mata orang kafir atas amalan-amalan yang dia telah kerjakan. Dihiasi di mata orang kafir bahwa amalan yang mereka kerjakan bagus menurut dia, bagus menurut mereka, tapi sesungguhnya apa yang mereka kerjakan tidak ada sama sekali manfaatnya, tidak ada sama sekali gunanya, karena apa yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan tidak didasari dengan keimanan kepada Allah, tidak didasari dengan cahaya Islam, tidak didasari dengan cahaya Al-Quran itu sendiri. Maka ma'asyiral hadirin, beruntunglah kita, sekali lagi banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Beruntung kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayahnya sehingga kita hidup betul-betul hidup di sisi Allah, karena kita berislam, menyerahkan diri sepenuhnya diri kita kepada Allah, lalu kita berusaha dengan sekuat tenaga menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan kehidupan kita di atas muka bumi ini. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Adapun orang kafir, Allah hiasi di mata-mata mereka amalan yang mereka kerjakan baik menurut mereka. Dan ini termasuk awal dari musibah, Pak. Ketika kita melihat amalan kita buruk tapi di mata kita seakan-akan baik. Di akhir-akhir surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maukah kamu aku tunjukkan orang yang paling merugi? Bil akhsarina a'mala. Maukah kamu aku tunjukkan orang yang paling rugi, kata Allah. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka yang kehidupan di dunia ini melakukan sesuatu tapi dhalalan, sesat dia di atas muka bumi ini. Tapi dia mengira bahwa dia telah melakukan perbuatan baik. Yuhsinuna sun'a. Mereka mengira bahwa apa yang mereka kerjakan baik untuk mereka di alam dunia maupun di alam akhirat. Nah, ini celakong ini, Pak. Makanya orang-orang yang melakukan hal demikian, kita ingatkan, dia tidak mau mendengarkan peringatan dari kita. Kenapa? Karena dia merasa bahwa apa yang dia kerjakan sudah benar menurut mereka. Padahal sesungguhnya kadar kebenaran itu, timbangan kebenaran itu bukan dari otak kita, Pak. Kadar kebenaran itu berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Ditimbang melalui Al-Quran, bagaimana Al-Quran melihat permasalahan ini, halal atau haram, wajib atau sunnah, atau mubah atau makruh atau haram. Lalu kita juga melihat bagaimana Islam memperhatikan perihal itu. Barulah kita tahu, ini halal, ini benar, kerjakan, ini haram, ini dilarang, tinggalkan. Bukan timbangan kebenaran itu dari akal logika kita, karena akal logika kita ini, Pak, terbatas. Tidaklah jauh terbatas sekali. Makanya Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, seandainya syariat itu berdasarkan akal, pastilah mengusap khuf, mengusap sepatu ketika kita menggunakan sepatu, pastilah mengusap sepatu itu ketika kita berwudu tapi kaki tidak dicuci, pastilah mengusap bawah sepatu itu lebih berhak dibandingkan kita mengusap atasnya. Bapak Ibu mungkin pernah belajar tentang hukum memakai khuf. Khuf itu sepatu kulit yang menutupi mata kaki. Ketika kita wudu sempurna, lalu kita menggunakan khuf, sepatu kulit tadi yang menutupi mata kaki, ketika kita batal wudu kita boleh
berwudu tanpa mencuci kaki, cukup tangan seperti wudu biasa, hanya tidak mencuci kaki. Kenapa? Karena kita masukkan kaki kita yang bersih waktu wudu pertama itu, kita masukkan ke dalam khuf, sepatu kulit yang menutupi mata kaki. Nah, cara untuk menyucikan kaki tadi, tidak nyuci kaki, dilepas dulu kaki sepatunya, tapi langsung saja mengambil air lalu ditumpahkan air, diusap di atas sepatu kita. Nah, kata Imam Ali, seandainya Islam itu syariatnya selalu bergantung dengan akal, pastilah mengusap telapak sepatu itu lebih masuk di akal dibandingkan ngusap di atasnya. Kenapa? Ngusap di bawah kan kotor. Kalau diusap di bawahnya berarti baru bersih. Ini ngusap ke pucuknya, bukan ngusap yang ada di bawah. Itu menunjukkan bahwa syariat kita tidaklah berkaitan dengan akal semata. Yang berkaitan adalah syariat itu syariat Allah, Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW. Al-Quran bilang boleh, kita bilang boleh. Kalau Al-Quran bilang tak boleh, kita bilang tak boleh, walaupun akal kita mungkin bercanggah dengan apa yang disampaikan, yang dituturkan, yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi SAW. Karena kita yakin akal kita ini terbatas, Pak, tidak sampai mungkin pada ilmu yang seperti itu. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, masuk pada ayat selanjutnya. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, begitulah pula di setiap negeri itu kami jadikan ada akabira mujrimiha, ada orang-orang bejatnya, Pak, pimpinan wong-wong bejatnya. Itu sunnatullah. Allah sudah mensunnahkan bahwa setiap kampung, setiap negeri itu akan ada orang-orang bejatnya. Di Mesir dulu ada yang namanya Fir'aun, ada namanya Haman, ada namanya para saudagar kaya rajanya yang bernama Qarun. Setiap negeri pasti ada akabiro mujrimiha, ada pembesar pelaku dosanya, dedengkotnya, rajanya, pimpinan uang jahatnya, kepala mafianya, bahasa kita. Itu sunnatullah, Pak. Apalagi di zaman itu ada para nabi misalnya sebagai tandingan, melawan, sebagai musuh para nabi. Itu sunnatullah. Kalau ada kebenaran akan ada orang yang menolak kebenaran itu sunnatullah. Jadi tidak bisa kita, Pak, kalau misalnya menggulirkan satu program dan program kita diterima segala manusia itu tidak kepacak. Pasti ada bayi yang tidak suka dengan program tersebut. Nah, sebagus apa bayi program itu, pasti ada saja yang menolaknya. Pasti ada yang menolaknya. Setidaknya para akabiro mujrimiha, para pembesar pelaku dosa itu yang setidaknya tidak mau tidak mau bergabung tentang program yang bagus tersebut. Jadi kalau ingin mencari ridho manusia, semua ridho manusia ingin kita dapatkan, itu tidak mungkin, Pak, ya. Tidak mungkin. Ridho nas, dalam perkataan para ulama mengatakan ridho nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia, kalau kepengen dapat semua ridho manusia, adalah angan-angan saja yang pasti tidak akan pernah terpenuhi. Kenapa? Karena mungkin dari 10 orang 7 yang pro kita, 3 tidak. 10-10-nya jarang orang ridho semua kepada kita, apalagi orang banyak, Pak. Maka dikatakan ridho nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia adalah harapan yang pasti tak akan pernah bisa kita capai ke semuanya. Kalaupun kita capai, tidak semuanya, hanya sebagian saja. Artinya tidak bisa. Nabi SAW khairul bashari, sebaik-baik manusia, atqan nasi, orang yang paling bertakwa. Apalagi ahlam nasi, orang yang paling lemah lembut. Baik, masih ada yang menjadikan dia sebagai musuhnya. Apalagi kita, apalagi orang yang notabenanya levelnya bukan selevel dengan Nabi SAW. Maka apapun yang disampaikan, maka pasti ada yang menerimanya, atau pasti akan ada juga yang akan menolaknya. Akabiro mujrimiha. Kata Allah, begitulah kami jadikan di setiap negeri itu ada akabiro mujrimiha, ada para pembesar yang pelaku dosa, liyamkuru fiha, agar supaya berbuat makar dia.
menjadi musuh para nabi, menjadi musuh para wali, menjadi musuh para orang-orang yang beriman. Teman-teman setan dia nih, akabiro mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Dan Allah Ta'ala memberikan informasi kepada kita sekaligus kabar gembira bahwa apapun yang direncanakan oleh para orang-orang jahat itu, sesungguhnya rencana mereka akan dikembalikan kepada mereka sendiri, dan mereka tidak sadar kalau rencana jahat mereka akan kembali kepada mereka sendiri. Mereka berencana untuk menyusahkan umat Islam, mereka berencana untuk merusak sendi-sendi umat Islam. Mereka sudah berencana, bahkan membuat, bahkan mengeksekusi rencana tadi. Tapi mereka tak tahu Allah jadikan rencana mereka yang dibuat untuk orang-orang Islam akan kembali kepada mereka. Tidak terjadi kepada umat Islam, tapi akan kembali kepada mereka. Ibarat kata begini Pak, mereka sengaja untuk menggali lubang supaya umat Islam jatuh ke lubang itu, rupanya umat Islam selamat dari lubang. Yang terjatuh di lubang itu adalah orang-orang yang menggalinya sendiri. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma yamkuruna, mereka tidaklah berbuat makar illa bi anfusihim, makar mereka akan kembali kepada mereka sendiri. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak menyadari bahwa semua makar yang mereka buat kembali kepada mereka. Tak sadar dia Pak. Makanya tak berhenti-berhenti dia buat makar. Sudah buat makar ini, misalnya gagal, buat lagi, gagal, buat lagi. Padahal setiap dia membuat makar, makar itu kembali kepadanya. Buat lagi, balik lagi ke dia. Oleh sebab itu, ini sekali lagi kabar dari Allah Ta'ala, sekaligus kabar gembira untuk kita, bahwa jangan terlalu bersedih. Serahkan sepenuhnya diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang bermakar kepada kita, kita cukup mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang menjadi pelindung aku. Kalau Allah sudah melindungi kita, tidak ada yang bisa mampu untuk menusuk kita, tidak ada yang mampu untuk menyakiti kita, seandainya Allah sudah menjadi pelindung bagi orang-orang yang beriman. Di dalam dalam Al-Quran Allah mengatakan, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah lah pelindung bagi orang-orang yang beriman, yang akan mengeluarkan orang beriman itu dari kegelapan menuju cahaya. Adapun orang-orang kafir, ya, adapun orang-orang kafir, auliya'uhumut taghut, para pelindung-pelindung mereka itu adalah pelindungnya taghut, ya. Yukhrijuhum minan nuri ila zulumat, yang mana taghut ini akan mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan. Terbalik, kalau kita dari kegelapan menuju cahaya, tapi orang-orang di luar Islam akan dibawa dari cahaya menuju kegelapan. Oleh sebab itu ma'asyiral hadirin, jadi jangan terlalu khawatir, yang penting kita tetap berikhtiar, kita tetap berusaha untuk menolak makar-makar mereka. Insya Allah Allah bersama kita, ya, bahwa ketika Allah Ta'ala berfirman, ketika kita menolong ajaran agama Allah, intan surullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Ketika kita menolong ajaran agama Allah, Allah pasti akan menolong kita dan akan memperkuat pijakan kaki kita. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, lah jam 6 ini. Jadilah dulu kalau. Kita buka sesi tanya jawab Bapak Ibu. Yang nak bertanya diaturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oh ya. Ustaz, saya pernah dengar bahwa Allah menciptakan manusia itu dalam beberapa fase, dan setiap fase itu ada pendakwanya, ada yang memberitahukan tentang Allah. Tapi ada juga fase yang tidak ada pendakwanya, sehingga orang-orang itu sekalipun dia tidak tahu tentang Allah, tapi dia masuk surga karena tidak ada pendakwanya. Benar tak seperti itu? Baik, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah mengazab satu kaum kecuali dia sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang mendakwahinya, yang menjelaskan tentang ajaran agama dengan sebenar-benarnya. Makanya ketika seseorang hidup di zaman di mana tidak ada nabi misalnya, maka disebut dengan zaman fatrah, ya, di antara satu nabi dengan nabi yang lainnya. Salah satu contohnya, para ulama banyak mengatakan bahwa zaman bapaknya Nabi Muhammad dan kakeknya Nabi Muhammad itu zaman-zaman yang nabi tidak ada pada waktu itu. Dari Nabi Isa sudah jauh dan Nabi Muhammad belum ada, maka disebut dengan zaman fatrah.
Nah, kalau zaman fatrah yang seperti ini tidaklah diazab oleh Allah Ta'ala kecuali ketika sudah diberikan orang yang menjelaskan, mendakwahkan. Yang penting mereka tetap ajaran agamanya agama yang satu, yaitu beriman, berakidah bahwa tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka benar Al-Quran mengatakan itu, bahwa tidak akan pernah Allah menyiksa satu kaum sampai kami mengutus utusan kepada mereka. Berarti ketika tidak ada utusan, insya Allah orang tersebut ala hakin, di atas kebenaran. Walaupun misalnya kurang-kurang dikit, ya tidak adalah orang yang sempurna, Pak. Walaupun setelah diutus Nabi, orang yang dapat utusan tersebut, misalnya kita sebagai umat Nabi Muhammad yang sudah dapat utusan, belum tentu juga sempurna iman kita seperti imannya para Nabi yang Allah utus. Maka pasti tidak akan ada yang sempurna. Jadi ada yang namanya disebut dengan ahlul fatrah, ya mereka-mereka yang yang hidup di satu zaman di mana zaman itu tidak ada nabi yang Allah utus. Beda dengan kita sekarang, Pak. Jangan sampai kita bilang kita juga ahlul fatrah begitu. Enggak, kalau kita bukan ahlul fatrah. Kenapa? Karena sudah ada nabi yang diutus kepada kita yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun jaraknya ke kita sudah lama, 1400-an tahun yang lalu. Tapi kan sudah ada, masih ada penjelasannya. Al ulama warasatul anbiya, para ulama pewaris para nabi, menyampaikan risalah-risalah kenabian Nabi Muhammad para ulama kepada kita. Makanya kalau kita bukan termasuk ahlul fatrah. Kenapa bapak nabi, kakek nabi disebut dengan ahlul fatrah? Karena memang di zaman itu tidak ada nabi yang menjelaskan tentang kebenaran itu sendiri. Bahkan para ulama mengatakan bahwa di Mekah kan bukan Nabi Isa. Nabi Isa jauh di Palestina. Sedangkan Nabi yang ada di kota Mekah itu, Pak, dulu Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam. Selebihnya tidak ada Nabi di kota Mekah. Tidak ada Nabi diutus di kota Mekah selain pada waktu itu Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim kan berdiam diri di dua negeri, ke Syam, ke Palestina. Kadang nyengok juga anaknya yang ada di Mekah. Tapi yang diutus di kota Mekah itu adalah Nabi Ismail alaihi assalam. Nah, dari Nabi Ismail ke Nabi Muhammad SAW jauh sekali itu. Sedangkan zaman dulu tuh ajaran agama tuh qaumiyah. Ya, qaumiyah itu diutus per kaum. Kenapa per kaum? Karena orang Mekah tidak tahu Nabi yang ada di Palestina. Tidak seperti sekarang, Pak. Media cepat sekali mengabarkan. Zaman dulu tidak tahu kalau ada Nabi di situ. Tidak tahu kalau ada ini, ada itu. Makanya Nabi zaman dulu diutus per kaum. Diutus per kaum. Makanya terakhir kali Mekah mendapatkan utusan Nabi adalah Nabi Ismail alaihissalam. Baru nanti Nabi Muhammad, jauh sekali. Maka para ulama memasukkannya sebagai ahlul fatrah. Dan insya Allah Allah Ta'ala tidak akan mengazab kaum tersebut selagi dia tidak melakukan kesyirikan. Ya, tidak melakukan kesyirikan. Kalau masalah salah-salah dikit, ya wajar, karena tidak ada yang mengingatkan di tengah-tengah mereka. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz, terinspirasi dengan pertanyaan yang barusan, itu bagaimana dengan orang-orang muslim yang berada di pedalaman, yang jauh dari ulama, yang mana hukum fikih, hukum syariatnya tumpang tindih dengan hukum adat. Itu kan mereka jauh dari ulama, tidak ada yang memberikan pencerahan. Itu orang-orang yang semacam itu apabila meninggal dunia itu kan belum ada petunjuk karena jauh dari ulama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, karena dia sudah muslim, Islam, berarti ada yang sudah menjelaskan tentang Islam kepadanya. Kecuali kalau memang dia tidak tahu tentang Islam sama sekali, tidak tahu tentang agama apapun, hidupnya betul-betul di hutan. Nah, yang ini wallahu alam. Tapi kalau dia sudah Islam, berarti sudah ada yang masuk di situ menjelaskan tentang Islam. Kalau sudah Islam, berarti kalau memang dia buta masih tentang hukum-hukum Islam, dia berkewajiban untuk mengutus salah satu di antara mereka untuk menuntut ilmu. Makanya dalam Al-Quran sebutkan, ya, tidaklah sepatutnya semua orang pergi berjihad berperang. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, selayaknya ada sebagian di antara mereka thaifatun yatafaqqahuna fiddin. Ada sebagian kecil dari mereka yang diutus untuk mencari ilmu. Agar supaya apa? Ketika dia mempelajari ilmu, paham tentang ilmu-ilmu, wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzurun. Mereka bisa memberikan peringatan kepada kaumnya ketika mereka kembali lagi pada kaum tersebut. Jadi ini bukanlah menjadi alasan. Misalnya orang-orang tinggal di pedalaman, tapi dia tahu Islam,
Dia tahu Islam, tapi dia misalnya masih berjudi, masih saja misalnya minuman keras atau perzinahan merajalela di sana. Lalu kita maafkan? Tidak, itu bukan itu maksudnya. Kenapa? Karena dia sudah faham, dia sudah Islam, tahu tentang Islam. Setidaknya dia sadar bahwa kita ini Islam, tapi tidak tahu apa itu Islam. Selayaknya dia mengutus beberapa orang untuk mencari ilmu tentang Islam, kembali lagi ke mereka untuk memperingatkan, bukan yang nerima beres. Itu satu. Yang kedua, ini juga sebagai sebagai peringatan sekaligus introspeksi kepada para dai. Jangan hanya kamu sibuk di kota saja. Sekali-sekalilah terjun ke dusun-dusun. Karena khawatir memang cak tadi, ada satu tempat yang mereka Islam tapi tidak tahu tentang hukum-hukum dan tidak ada orang yang diutus untuk mencari ilmu. Anak-anak mereka setelah tamat SD langsung ke kebun, tidak kati yang masuk pesantren, tidak kati yang sini. Maka kita juga sebagai seorang dai berkewajiban untuk menyampaikan itu di tengah-tengah mereka. Jadi ada ada dua arah, Pak. Jangan hanya menunggu. Kalau menunggu saja orang sekampung anget berdosa semuanya. Kenapa? Karena seharusnya kalau dia Islam tahu tentang kurangnya hukum Islam di tengah-tengah mereka, selayaknya mereka mengutus beberapa orang untuk mencari ilmu, supaya mereka ada yang dipedomani, ada yang memberitahu tentang hukum-hukum Islam. Ya. Dan begitu juga kalau seandainya pun tidak ada, kita sebagai seorang dai selayaknya ya dengan suka hati masuk ke dalam perkampungan agar supaya kita bisa menjelaskan bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara mandi wajib yang benar, bagaimana tayamum kalau memang tidak ada air dan lain sebagainya. Seharusnya dai juga masuk. Jadi ada dua arah ya, tidak cuma nunggu baik. Bukan hanya para orang-orang kampung itu tunggu ustadz datang. Kalau ustadz datang kita tidak berdosa, tidak masih berdosa. Seharusnya kalau ustadz datang, kamu yang ngutus anak-anak untuk belajar agama. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain, Ustadz mana nih? Oh ya, silakan. Tadi disebutkan bahwa kita tidak bisa hanya mengatakan bahwa itu untuk mempertahankan daya pikir kita, karena kita katanya terbatas. Tapi itu sudah diberikan oleh Allah bahwa kita harus mencerna dulu Ya. apa itu yang dimaksud dalam sesuatu hal. Ya. Nah, yang ini mengenai pengakuan bahwa itu adalah benar. Itu saya kira harus diinikan oleh setiap muslim. Tapi banyak hal yang kita dengar di masyarakat kita bahwa walaupun dia mengaku bahwa itu benar, tapi banyak yang menyangkal itu Ustadz. Ini termasuk para Ustadz sendiri yang dikritik. Jadi bukan di luar Islam, ini para ustadz yang jelas itu mempunyai ilmu yang lebih daripada yang lain. Ya. Tetapi banyak dikatakan bahwa itu tidak benar. Nah, ini bagaimana tanggapan Ustadz? Terima kasih. Baik. Begini Pak, setiap syariat yang ada, ketika kita mampu untuk memikirkannya, mampu untuk menganalisanya, silahkan analisa. Karena insya Allah syariat Islam selalu sesuai dengan akal. Hanya saja ada momen-momen tertentu, ada masalah-masalah tertentu, akal tidak sampai ke arah situ. Nah, ketika akal tidak sampai ke arah situ, jangan paksakan akalmu untuk sampai, karena tidak akan pernah sampai. Contoh perihal tentang akhirat, di alam barzah dengan di surga neraka, tidak akan pernah sampai akal kita ke situ karena terbatas. Nah, ketika tidak sampai di situ, maka kita kembali kepada Al-Quran. Kalau tadi Pak, sesuatu yang bisa dianalisa, Al-Quran mengatakan A, lalu kita pikir betul, yang ini betul, analisanya betul sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi ketika kita berbicara pada masalah yang dalam lagi, mungkin akal tidak nyampe, lalu mengatakan apa iyo. Nah, di situ ada yang memvonisnya yang bernama Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang akan membenarkan atau menyalahkan. Ini benar karena dalilnya ini salah karena dalilnya ini. Itu poin pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua,
Kalau urusan kebenaran itu, anggap saja mereka para ustadz sudah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah semua ini. Sudah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah semua. Hanya saja masih ada perdebatan di tengah-tengah mereka. Lalu mengklaim kami yang benar, situ kurang benar, atau yang situ ngomong kami yang benar, yang di sini yang tidak benar. Itu biasa. Yang penting tadi dasarnya Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kadang ada perbedaan pendapat begitu Bapak Ibu? Karena berbeda orang, beda kepala, beda isi kepala, beda otaknya, dan kadang-kadang itu bisa mempengaruhi mereka di dalam istimbatul ahkam syar'iyyah, bisa mempengaruhi di dalam mengambil hukum syariat itu. Contoh Pak, contoh, misalnya dia ini ahli hadis, satu lagi ulama ahli usul fikih. Nah, ketika ahli hadis dengan ulama usul fikih ini mengambil satu hukum, agak rentan mereka ini akan khilaf ya. Rentan mereka ini akan menjadikan ini permasalahan perdebatan. Kenapa? Kalau ahlul hadis, mereka ini lebih condong kepada tekstual. Yang ini seperti ini, ada hadisnya ini, rawahul Bukhari wa Muslim, hadisnya sahih. Jadi apa yang pacak kita kerjakan karena teksnya ada. Kenapa ini ahlul hadis biasanya tekstual Pak? Ada yang usul fikih, ahli usul fikih, dia mengambil dari Al-Quran, dari Sunnah, plus dijadikannya sebagai usul, sebagai apa kalau bahasa kita, sebagai pijakan dasar dari ilmu-ilmu ilmu fikih. Maka dia kadang memutuskan satu hukum, ini seperti ini, kenapa kaidahnya seperti ini, kaidahnya begini, kaidahnya begini, lebih luas, dia meluas. Kenapa? Karena yang penting masih mencakup dalam kaidah, maka dibenarkan. Nah, artinya perbedaan perbedaan tentang khalfiyat atau apa kalau bahasa kita ini, perbedaan dasar ilmu yang dikuasai oleh para ustadz itu akan menjadikan perdebatan di antara para ustadz. Satu ustadz ahli tafsir, satu ustadz ahli akidah, akan berbeda ini. Contoh ahli akidah misalnya mereka mengatakan yang ini begini, ini firman Allah, maka harus kita imani begini sesuai dengan Al-Quran. Kalau ahli tafsir dikumpulkan semua tafsir para ulama, ini begini, ini begini, ini begini, baru disimpulkan lalu mengatakan ini begini. Jadi tergantung dasar dari keilmuan seseorang, lalu akan menjadikan itu sebagai perdebatan. Kalau kita sebagai orang awam, ini diuntungkan sebenarnya Pak, bukan dirugikan, diuntungkan. Semakin pandai kita, semakin tahu kita tentang sumber-sumber hukum sebagai pijakan kita, sehingga akal akan nanti berfungsi lagi, akan mencerna lagi kira-kira yang mana yang lebih dekat dengan kebenaran menurut kita, sesuai dengan hadis Nabi dan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diperintahkan untuk menuntut ilmu Pak, supaya kita tidak terlalu diombang-ambingkan. Setidaknya ada dasar lah. Setidaknya ada dasar. Kalau ada dasarnya, Ustadz Mano benak berdebat dengan Ustadz Mano, kita di tengah-tengah ini Pak diuntungkan. Kenapa? Dapat dalil semua kita. Kita diuntung, diperkaya kita dengan alasan-alasan logika yang masuk akal di antara mereka. Cuman tadi kadang ada orang yang betul-betul buta, tidak tahu dengan dasar-dasar, yang ini kadang membingungkan ya, membingungkan. Makanya kita diperintahkan untuk menuntut ilmu. Thalabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi seorang muslim. Jangankan di zaman ulama kita sekarang Pak, para sahabat saja berbeda pendapat antara satu dengan yang lainnya. Tidaklah semua urusan mereka sepakat Pak, ada yang berbeda-beda, ada juga dalam mereka perbedaan, padahal sahabat gurunya langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena inilah luasnya ilmu kita, ilmu syariat. Makanya perbedaan sebagai sebagai rahmat insyaallah, selagi dasarnya Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperkuat iman kita, ya, kita bisa menjalankan apa yang diwajibkan kepada kita sebagai sholat, seperti sholat dan lain sebagainya, sehingga betul-betul kita menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang berislam, dan ketika waktunya memang datang kita meninggalkan dunia ini dalam kondisi husnul khatimah. Itu saja, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.